Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang terhormat seteja para hadirin wal hadirat, wabil khusus yang terhormat Kiai Haji Abu Siri Ali, juganan yang terhormat Al Ustadz Bahrawi, yang terhormat juganan kami sampaikan pada Ustadz Zahid, juganan yang terhormat seteja para guru, para ustadz, para kiai. Saya tak bisa kaula sebut asmaipun satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat badan kaula. Yang terhormat juga para tokoh, para sesepuh desa, mobil khusus kepala desa Turin Barat beserta sedaja stafepon sebatan kaula sangat amul jaakid. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah ndang siang mangken beten kaula sareng panjenengan sedaja iparingi kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk aki pangki ben aki lengki ndang situng majelis untuk menghadiri acara haflatul imtihan atau biasa disebut akhirus sanah. Manter panapah seteja ilmu saya pelajari sarang anak badan kaula seteja nengkak dinto tempat kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juganan kenging manfaat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Juganan panapah seiab diaki sareng seteja para ustadz, para guru untuk mendidik anak badan kaula seteja manter kenging belesan selayak sepantes dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, akhirus sanah makin kan tepat acara akhirus sanahi. Akhirus sanah nikah disebut akhir karena beda awal. Jadi awal masuk awal tahun nikah masuk sekolahan. Akhir tahun nikah bagian pembagi raport, berprestasi oleh hadiah, sengireng lomba oleh hadiah. Nak kanak seneng biasanya bila acara imtihan atau akhirus sanah. Saya lo suka justru awal. Saya senang kapan lah akhir. Estona setiap kehidupan, setiap lini kehidupan, bahkan zaman ini beda awal, beda akhir pada sarang akhirus sanah. Lebetan kaulah sarang panjenengan seteja makin juga masuk de akhir, tapi beni akhirus sanah justru akhir zaman. Mun nak kanak didik kita sejepon gele masuk akhirus sanah imtihan nika bunga seneng menabi kaula sareng panjenengan beda nang akhir zaman rakira nampu bunga seneng napa sedih. Toporop menabi nak kanak pasti seneng. Lebetan kaula sareng panjenengan bila masuk da akhir zaman beni seneng justru susah. Anapa? Karena nang akhir zaman ini digambarkan sarang Rasulullah lambok paki nang akhir zaman apa bingkok saya perangi setia, baik itu kebudayaan
baik itu peradabannya, baik akhlaknya, baik ibadah orang-orang lambok saya perangi bi Nabi, pebecek bi Nabi, paki akan kembali oleh cepon Nabi. Jadi lambok neng zaman jahiliyah napa saya perangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabatnya, paki neng akhir zaman cepon Nabi akan kembali oleh. Benih orang jahiliyah na odik boleh. Tapi praktek-praktek di zaman jahiliyah selambok perangi Rasul makin terjadi boleh. Maka Nabi adabu ma min amin illa kana ba'dahu syarrun minhu. Setiap zaman berulang, setiap zaman berjalan, waktu berjalan, tidak akan jadi lebih baik cepon Nabi, justru semakin rosak. Ba'dahu syarrun minhu, akan semakin rusak. Jadi tahun mun imtihan kan jen bagus. Lambek mungkin imtihan tahun lambek terok kilo genteng. Imtihan tahun seaden jen dipegenteng. Jen tahun jen dipegenteng boleh. Tapi mung zaman cepon Rasulullah punten tiap tahun akan menemukan kerusakan. Zaman jen rosak. Mungkin panjenengan sarang badan kaula mulai merasakan anak pemi makin zaman jahiliyah lambek saya perangi Rasulullah makin kembali pole lambek neng zaman jahiliyah ki saling membunuh ini kebiasa matein tetanggana biasa matein keluarga saling bunuh sekeluarga biasa. Bahkan di zaman jahiliyah bapak matein anak nih jadi tradisi saking biasa anak bini merampok biasa, mencuri biasa, azina biasa di zaman jahiliyah. Coba tekun yang zaman makin kenapa tade saya saling bunuh bukan karena alasan saya hak dalam Islam. Kenapa tade orang sebiasa ngecok yang kebiasa. Napa tade makin anak-anak remaja kita, anak-anak dengude kita pacaran, mak semak gezina, naudzubillah bahkan berzina. Napa tade banyak. Dan nikah saya tabi Rasulullah pakai kembali boleh. Anapa sebabnya? Cereng lambat lemari didakwahi sareng Rasulullah. Anapa mi kembali boleh? Para ulama adabu salah satu penyebab zaman dadi rosak pole umat Islam dadi rosak pole adalah umat Islam semakin jauh dari Al-Quran. Zaman ulama semakin jauh dari Al-Quran. Lah jauh udah napa? Tiap langker Quran beda. Bahkan saking ibaca terus tele rosak kadang. Banyak halaman seelang. Nak kanak Yasin banyak hafal. Pun malam Jumat maca Yasin. Mare-mare benare ngaji jauh napa dari Quran. Nah, ternyata cepon ulama umat Islam jauh dari Quran bukan Quran lo ibaca. Tapi Quran ditinggalkan karena tidak diamalkan. Loh, jadi saya maksud umat Islam jauh dari Al-Quran cepon ulama adalah Al-Quran lo iamalaki. Al-Quran cuma ibaca. Salah, lo salah Al-Quran dibaca toh, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi bi Allah itu tuntut manusia untuk mengamalkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikrah litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Muhammad bingko itu ronaki Quran kebekna malah bihede jelasaki ke manusia apa setoronaki ke manusia. Jadi Al-Quran benih hanya untuk dibaca umat Islam tapi diamalkan. Maka Rasulullah memiliki tugas litubayyina linnas untuk dijelaskan kepada manusia apa isi Quran. Karena di dalam Quran perintah Allah berada dalam Quran, larangan Allah berada dalam Quran. Napa saya kesokani Allah berada dalam Quran, napa saya karab Allah berada dalam Quran. Napa saya tak kesokani Allah setuju berada dalam Quran. Lah makin pertanyaan rakyat kaula sareng panjenengan oning punten karep Allah mun kaula sareng panjenengan keng maca Al-Qur'an. Lo oning artena. Hah? Rakyat bisa. Lo bisa kan?
Mangkan Al-Qur'an nikah memiliki sifat hudan linnas. Makanya surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan. Jadi Al-Qur'an nikah memiliki sifat hudan. Napa hudan? Petunjuk. Coba manabi panjenengan ki ageduan iparingi peta. Peta dari kertas, peta penunjuk arah misal ke Cirebon. Tapi sampean lo oning cara maca peta ini kata oning de rem cara peta rakira depak na penten ke Cirebon benih kadang semangkin hi bah beda base nyaman pak punten nika ceritanya cuman lambe ibri peta ke Cirebon tapi lo paham apa peta depak na penten ke Cirebon punten lo depak karena lo paham esena peta pada bi Al-Qur'an kau le sarang macenengan lo oning arten lo toman maca artena terjemahan lo toman baca lo oning napa sih maksud Allah. Coba nih contoh neng Jogja nih setiap satu Muharram nih beda tradisi beda nyaman Kiai Slamet nih setiap Muharram nun klenun beda ipon tut kemina yenom ngalak barokah bedene osap terus munandi anak penyakitan soro jiletakin nabi gula awal pertama mireng Kiai Slamet nyangku kiai orang ternyata kerbui Kiai Slamet nika kerbui coba buka nang YouTube nika tradisi mulai lambok kebo selamat kebo bule selamat Kiai Slamet nika kerbui lo oleh madan apa ganggu lo oleh beli lo oleh madan apa lo oleh halangi jalan namun tardema apa lo oleh torot nampu torot mesti Muharraman ikalak barokana kemina yenom mun anang sakit jiletakin male beres mun nikah salah ko orang di luar Islam artinya orang Buddha orang Konghucu orang Kristen lo anapa lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum lo apa terserah tapi nikah orang Islam seala koni ke orang Islam nah perlu maca Quran maca insyaallah Yasin hafal maca dek Quran tapi anak pemi bisa dek nikah karena cepon kele Al-Quran tidak dipahami dan tidak diamalkan Al-Quran hanya dijadikan bacaan maca Quran beda ayat dalam Quran ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamim Allah tidak pernah mengadakan keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan unta-unta, domba-domba bahwa orang jahiliyah lambek mengistimewakan, mengkeramatkan sebagian unta, sebagian kambing ini jahiliyah lambek dikeramatkan mun beda ontan di anak, bini, betina sampai berapa biki maka neka ontan lo oleh beli, lo oleh berdaya, lo oleh dikeramatkan kemudian Allah menurunkan ayat khusus membantah semua nikah Loh makin ternyata terjadi di Indonesia kerbui dikeramatkan Al-Quran melarang seala orang Islam nah kalau aneh beda boleh cerita dan kula pernah lambe tempat kuliah KKN de Madiun nang Madiun situng disen nikah bodoh situng kak bungkaan wah aja paling raja nika penghasil namanya nyamana kaju nika kaju winong jepun orang Jawa kaju na winong jadi nang desa nika banyak pohon winong beda situng pohon paling raja dan kula ning tibi kula tepak kakasa le pohon nika bonare rame bi orang ngaji kula tanya ke orang kisah dek remah yo ajureng tua mun kat mangkat nampu amit ke jua mun ngan usaha nampu amit ke jua abri rokat ke desa maca Quran nang yadeng pohon deka Quran si baca apa mi terjadi nih cepon kele Al-Quran hanya dibaca tapi tidak dipahami arti dan kandungannya sementara Al-Quran ini yang menjadi panduan utama dan satu-satunya di zaman Nabi Allahumma sholli ala Muhammad
Ketika zaman semakin rosak, kehidupan orang masyarakat jahiliyah lembek, kebiasaan orang jahiliyah makin terjadi boleh. Secepon kelak faktor karena jauh dari Al-Quran. Maka makin mulai dari semakin kaula sarang panjenengan harus membaca Al-Quran kelaben artena ngubengin coba terjemah baca mun lo oning atanya dek kiai dek ustad fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun atanya ke orang memang lo oleh mun kita pahromo fatwa lebat Quran orang awam kula sarang panjenengan lo bisa harus melalui ulama ahli tafsir ahli hadis artinya benipah kapan waca Quran pas fatwa tibi bunten tapi dalam Quran setuju nih banyak pesan-pesan dari Allah sebatan kau lah sarang panjenengan melok maca terjemahan lo oning mun untuk berfatwa ya macam para yang akidah ahli nda dek para ulama para kiai para ustad makanya makin poter-poter panjenengan isabe nang madrasah ipangaji dek ustad ini kan untuk nyari ilmu. Paham lagi insyaallah. La Al-Qur'an cepon kala Al-Qur'an salah satu tugas Rasulullah adalah litubayyina linnas untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Qur'an. Semakin dek napa solusina? Semakin hi orang ini kebanyak kok takoen nang akhir zaman terutama tak langkong terutama dek para bapak dek para suami para bapak otabet sekilo ki abin ya para teti bapak ki para teti orang sekolah kayak tak langkong ani kepaki tanggung jawab neng yaumul hisab paling berat nih para bapak para laki dan dalam Al-Quran jelas ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini ditujukan untuk para reng laki. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga abeeng, jaga binina, jaga anang, jaga toronannya dari api neraka. Nika ayat untuk para reng laki, para bapak. Lemakin dek napa carana kaula sarang panjenengan ajaga abe ben ajaga keluarga batan kaula dari apoi neraka mun Al-Qur'an lo otoman ibaca artena lo oning dek kandungan Al-Qur'an dek remah carana Allah senyoro jaga dari neraka carana kan seoning dari Allah lemakin banyak karena cepon kele Al-Qur'an mulai ditinggalkan ilmu mulai elang akhir para bapak anak kat mangkat kak kamah itorot lebih kon langkong makin anak bini mangkat yang siang di pagi mangkat di kancana sepedaan pada bining sa sepedaan keng lo oning tar kak kamah selake mangkat kulakku nyon obeng sepedaan playman dikit malam lo oning lakon apa dan ini kesetuju pakai tanggung jawab reng sepo laki reng sepo laki lemangkana reng sepo laki ini wajib cepon kela ibaca hadisnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin siapa orang bi Allah pakai ikar pakai bagus nasib cepon ulama ini nasib ikar pakai bagus pakai nang akhirat maka bi Allah akan dipahamkan tentang agama ibri semangat dalam Athena untuk menggali nilai-nilai agama, ilmu-ilmu agama. Ledek napa mun para bapak orang laki miskin agama nah. Kong talang kong ki ilmu na kosong. Dek napa cara memimpin keluarga? Sementara paki ning yaumul hisab anak ang panjenengan istri batan kaula sareng panjenengan paki tanggung jawab kaula sareng panjenengan setuju. Kan merengis makin anak-anak ada muda nih bini nikah kilo keluarga dan luar biasa agincuan ngangkui nikah sepedaan keluar luar biasa ini ketanggung jawab reng sepo harus oning paki saya tanya akin yaumul hisab ini reng sepo laki
Allahumma sholli ala Muhammad nyinggung sagaca. Dan kula mun ada mun pas pengajian banyak bu ibu dan ika ampolok bisa lah kara kilo depak mako maka mak cereng ampora mitibi tapi bingung kadang. Nanti kula biasa namun menabi nang deje gunung kayak laki nih ke inyuun ke tengah bi kula. Nih binian bagi kisah. Soalnya kadang lo fokus apa tak anak dan nih. Jadi pas bingung saya mau depak apa saya mau depak bu ibu. Tako lo anu. Oke. Jadi gela ambil boleh kan kimah gela. Nah, Al-Qur'an ditinggalkan. Sementara wahyu mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW nika wahyunya situng. Milah atau ajarannya nika situng, yaitu ajaran tauhid. Setuju si wahyu akidah Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa setuju sampai dari Rasulullah nika situng, yaitu agama tauhid. Makanya cepon ulama bila tauhidnya kita nika cacat, maka Islamnya juga cacat. Makanya paling penting kan nikah tauhid. Tapi karena pelajaran tauhid nika lanceng, ngireng sebeda bektoh menabi beda satu akhir pengajian hadir. Mangken ten kula saya banyak birang saya miris de tre santre. Santre nika banyak ilmu dan nika ki ilmu agama. Nika ilmu agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan dan dipertanggungjawabkan pagi di hadapan Allah. Makin kan cek seneng orang ngadebat. Cang situng area bid'ah, cang si pakong si bener, cang si bengkelan si bener, cang si sampang si bener, cang situng area bid'ah, cang kok enje, ampun. Misal ki umpama tahlilan, cepone pakong bid'ah, arapa, pakong andi desar. Cang si bengkelan lo bid'ah andi dasar kia ya wes cek debatkan agama cek sampai reng Islam adebat atau karmar kena masalah nikah, tapi jadikan agama nikah pedoman dan jadikan agama nikah pedoman dan tanggung jawab paki nang akhirat tak usah diperdebatkan atau kar sampai amusoan sampai mangkana ancamannya bagi qati'ur rahim orang semegek silaturahim paki lo mencium bau swarga. Jangankan masuk swarga, bau swarga bi Allah diharamkan untuk orang semegek silaturahim. Makin kacik seranga, makanya aku sering ada budak santri compo. Bila nak kanak atau karan markena debat ki puru atau karan sampai pegek silaturahim pada santrena elang ilmuna lo aguna ilmuna buang ilmuna mi bisa kapanan di ilmu pas musuh lambat kilo muntuk akan cah kapan muntuk amuso padahal saya kedebat kadang lo oning yang diperselisihkan lo oning ampun mana mun bisa harapan kula songkun dek para kiai para sepuh menabi beda pendapat apa ampun lah silahkan diskusi dengan dalil masing-masing, dengan dasar masing-masing. Reng awam cek nurut atokar tetap bersatu karena reng Islam nikah ikhwatun fiddin, saudara dalam agama. Panang Al-Quran kan jelas fa aslihu baina akhwaikum, reng mukmin reng Islam bersaudara, maka jagalah hubungan baik antara reng Islam. Ini kan tenatokar si senang saya orang di luar Islam. Se-Islam diadu domba. Sementara yang jadi perselisihan kadang lo oning. Apa hukum meri semua furu iya kapi lo oning kadang. Keng la atokar cang situnga pegel situnga lan rok pegel atokar lan rok atokar. Jadi pesan kula dek para santri mereka jaga uhwa nika di atas semuanya. Reng Allah na situng, Nabi na situng, Quran asitung, ibadah apa ada, kiblat ke Mekah, Ka'bah apa ada, atau karmar kena tahlil, todus mun saya santri, lah tinggal mun sampai londak tahlil, iya pun, amalaki tibi, orang yang sendak tahlil, iya pun torot, andi tesar tibi,
cek sampai atokar keng masalah keyakinan toro tingkel ndak tahlil pon cek tahlil paki tanggung jawab di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon abeli da imtihan nang akhir sana ketika umat Islam mulai jauh dari Al-Quran, tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, maka yang terjadi umat Islam akan bingung, posang makin nih ke zaman posang tangana isabe ke pondok mulai ya pakun meleng, isabe ke madrasah mulai pakun meleng, ide tibi lo bisa posang cangkel karena Al-Quran lo oning sekali apa esena Al-Quran, padahal dalam Al-Quran ini tuntunan dan tuntutan kehidupan sedojo lengkap, tuntunan sosial, ibadah, akhlak, bahkan ekonomi napa saus dalam Al-Quran ini kebode kena sampai adik anak pe bingung kadang sabak dia pakun meleng sementara yang sepon aja pun gelak jahil bab agama bodoh dalam agama, padahal yang laki paki diminta pertanggungjawaban atas keluarganya masing-masing. Dari na bingung makin nih kecepon Rasulullah paki nang akhir zaman para bapak orang senyari nafkah. Saya ti ala nasi zamanun la yubalal mar'u bima akhadal mal min halalin au min haramin. Paki nang zaman akhir para bapak saking bingung jauh dari Quran, lo peduli pole cara nyari harta, cara nyari nafkah. Apa lebet cara halal, apa lebet cara haram. Lo peduli, pokok kok bisa nafkah keluarga, pokok kok di PC, pokok tang bini seneng, tang anak seneng. Maka nak ku anfusakum wa ahlikum naro, saya nggak jaga, abeng jaga, keluarga jaga apa yang neraka. Tapi karena bingung harta dari haram, dari halal masuk kapi, saya tulang ke anak ke bini nak kapi obeng haram. Kan jauh dari Quran. Pada dalam Quran setojel ampun lengkap beda kapi bila bineng nikah imtihan adik coba deki de para reng sepo kong langkong de se awam Nabi ketuan Al-Quran terjemahan buka deki nang surat Luqman. Surat Luqman kula lo pati ajelasakin banyak tinggal malai baca TV deki sarang bancen dengan iki sobonya tuntunan dak remacaran adik anak bode seteja Luqman nikah Luqmanul Hakim nikah seorang budak tak ada kaitannya dengan Nabi atau Rasul. Hidup nang zaman Nabi Daud mun tak salah, tapi bi Allah namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Anapa mi sampai dek nikah? Karena Luqmanul Hakim nikah bapak kepala keluarga seluar biasa alim, luar biasa ketaatan dan ketauhidannya kepada Allah. Makanya kalau jelasakin banyak dalam surat Luqman nikah beda pesan-pesan Luqmanul Hakim, Pak Luqman ni kedek potrana. Saya pertama salah situng pesana wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, pesana bapak ni ke anak, ke potrana, la tusyrik billah, cek sampai kakek atau bak naje berbuat syirik da Allah, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Coba bayangkan, ini kepesana bapak ke anak. Pak Luqman oning bahwa syirik ini lawan dari tauhid. Pak Luqman oning tauhid ini adalah dasar dari keimanan orang Islam, dasar dari ibadah orang Islam. Artinya hal yang sangat penting. Karena itu diwasiatkan pertama kali la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Berwasiat tentang kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Rakira kaule sarang panjenengan pernah awasiat de anak saya nak cek sampai ala ko syirik. Rakira pernah punten.
ha? Insya Allah punten on bisa nak pacakang alako pepelak lo kira enggak kesirik padahal pagi nang yaumul hisab anak nika bisa teti syafaat bisa teti belak dereng sepom pagi anak nika nuntut dereng tua tak mau itunya oh mau kalau kira nuntut ketang bapak karena sayang bapak juga tak yang itunya pikir oh pagi njong kalau kira anu ketang anak leka bela tang bapak adil bi anak leka bela tang bapak budan iya ceri sepereng kok mun itunya nang akhirat punten al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kan bima kanu yaksibun aki nang akhirat sareng Allah nih ke mulut dikunci colok nih kayak kunci sebersaksi tanang soko nih ke sebersaksi lo bisa ngomong ya ceri aplan mbak biwapang ya ceri tauhid ya ceri ibadah kangko ya ceri ngaji ya ceri iman lo bisa ngomong tanang sebersaksi punten kulek yang serupa cakang alako pas dek napa budi nang areki sebapak lo bisa nolong anak lo bisa nolong bapak la yadzim ya ayuhan nasut taku rabbakum wahsyaw yauman la yadzi walidun an waladihi walau mauludun wa huwa jazin an walidihi syai'a bapak lo bisa nolong anak sama sekali anak juga lo bisa nolong bapak sama sekali amal kabdi pagi inna wa'dallahi haqqun dan janji Allah nikah hak pasti terjadi artinya are kiamat yaumul hisab pasti terjadi benar-benar pasti akan terjadi fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumul billahil gharur maka jangan sampai kehidupan dunia nikah melalaikan kita dari kehidupan akhirat tadi karena keng sayang ke bapak enjong kok pagi lo kira nuntut engkida nikah itunya tapi pagi nang akhirat saya tanya akin nikah toman bi bapang iya ceri atau hit kangko cepon Allah toman iya ceri sujud kangko ibadah kangko saya nggak kau le saring panjenengan sampai mate lo toman berpesan nikah ke anak ini kepesan Pak Lukman la tusyrik billah saya pertama kemudian pesan nomor 2 kun deki malai baca TV sarang panjenengan lo ajelasakin nikah malai deki maca terjemah Al-Quran malai oning napa setebu Allah dalam Quran senomor 2 Pak Lukman berpesan de anang supaya bertanggung jawab de Allah juga de manusia kelopai kula ayat ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sohrah au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir wahai anakku ya bunayya nikah cepon ulama nikah sapaan bapak terhadap anak si paling teki mun bede bapak atau bereng tua manggil anak wahai anakku sayang nikah ki kala jauh lebih alos ya bunayya leni ke Quran ngajari kita ngajari kaula sareng panjenengan mun berpesan ke anak ya dengan kata-kata si alos ya bunayya wahai anakku sayang duhai anakku sayang ya bunayya wahai anakku sayang jika ada perbuatan seraja sebesar biji sawi saya tersimpan fi sohrah dalam betoh au fis sama atau benang langi au fil ardi atau benang bumi ya'ti bihallah Allah akan mendatangkan balasannya nikah Pak Lukman berpesan nikah de anak mun hedeng ngelako kecubaan atau kebagusan walaupun kini bihedek sempen dalam betoh atau bihedek kelakoy atas lagi atau dalam bumi pagi bi Allah akan didatangkan balasannya niki ya ciri tanggung jawab teti anang lo bengal ala kopan apa karena bi Allah akan didatangkan balasannya rakira kaula sareng panjenengan pernah berpesan dek nikah dek putra putri nah rakira pernah berpesan dek nikah
punten lo temani nasehatin, lo temani pengak tanggung jawab lah sing anak-anak lanceng sing kulaku minta obeng ngalak sepeda mangkat dateng resore lo temu lakon apa, lo temu kan lakon apa, sir-siren ternyata luar, pacaran ternyata luar, naudzubillah pasti pangki azina, lo kira saya bi Allah saya salah lagi pagi, reng tua, kau le sarang panjenengan saya tanggung jawab, ceng lo temani pesen, lo temani pakai nggak, mungkin le zaman akhir Islam akan asing. Islam asing makin. Rasulullah pernah tabu innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Rasulullah ketika mendakwahkan Islam di zaman jahiliyah gharib, Islam nika asing. Jangan nang jahiliyah biasa saling bunuh, biasa ngecok, biasa azina. Kemudian ketika datang Rasulullah asing apa Islam? Rasulullah datang lo oleh azina, lo oleh arampok, lo oleh membunuh, lo oleh dolim do orang lain, lo oleh buk mabuan. Apa Islam? Lambat nang zaman liya. Wa sayaudu ghariban cepon Nabi. Pagi nang akhir zaman Islam akan kembali asing. Mangken nikah. Coba perangakin dek bagian sedang udah. Dek pak bapak juga, bu ibu. Rakira mun beda situng nak kanak lanceng dua. Saya situng larong nyarong ngetok apa jeng ke masjid lah cinga citok lo nakuk HP. Saya situng lah nak celanaan benare, akatoan benare, asepedaan, amir semir, sir-siren. Sekim masih asing cepon orang mangkin. Sebiasa ke masjid malah kocak jomblo, kocak ngenes londi pacar, seasing kan saya dipender. Sementara sesir-siren, sedak sepedaan, si amir semir. Ini kalau asing, adanya senorok zaman. Terbukti tebun Rasulullah. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Kembali asing semakin. Asing kan semakin. Mun badan anak bini, ki ngudah, ki praben, nutup aurat, kodu ngalanceng nutup aurat, kelampin lo tat ketat, lo adan tenten nangilem Roma, lo banyak gaul bireng lake, paling akan cebi tatang kena pada bini. Pas beda situng nang anak bini kelampin tat ketat kodung sengkap biasa sepedaan aden tenten sir-siren saya masih asing saya cokoco sakema sebeda dalam Roma padahal kisah saya Islam saya cokoco sebeda dalam Roma lo gaul lo modis ikut cak disah katro. Sementara sesiren-siren agaul kemandeman laki bini biasa apolong ajuwa saya hebat wa ilallahi turja'ul umur. Semua perkara di dunia pagi akan dikembalikan kepada Allah. Allah senyidang, Rasulullah sebagai saksi, semua dikoreksi, amalan kita, kebiasaan kita, kelakuan kita semua dikoreksi dan Bapak si paling banyak menanggung. Oleh karena itu Rasulullah temana tebu muncak saking asojud kelayana Allah nikah halal, maka semua istri akan diperintahkan sujud kepada suaminya. Arapa? Karena laki pagi nang yaumul hisab nikah tanggung jawab raja. Andi anak bini itorot buka aurat pagi bapak ngeseyober. Andi lake bini biasa kelampian tat ngetat aurat iketela bi lake torot pagi lake seoper. Makan lake nikah sangat-sangat wajib dihormati dalam keluarga karena tanggung jawab raja. Setelah nikah beda dalam Al-Quran dan hadis syariat. Mun kau lebih pancen dengan lo oning lo toman maca Al-Quran sarang terjemah lo oning artian Al-Quran ya lo depak kan nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelak senomor 2 pesana tanggung jawab. Pesana Pak Lukman dak potan tanggung jawab. Senomor 3 ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Klopai hulai ini. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka. Inna dzalika lo
kiburu. Pak Lukman nika berpesan kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf, kemudian memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, wanha anil mungkar, dan mencegah perkara-perkara semungkar. Nika bayangkan, nika ni pesan bapak de anak toman mangki sampai bapak mesan ke anak dia nika, saya anak kelako bejeng, perintah kelakuan-kelakuan perkara-perkara sema'ruf dan cegah perkara-perkara semungkar. Terus dengan ayat selanjutnya, la tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, saya anak cek sombong ke manusia, wala tamshi fil ardi marha, cek ajeleng nemu ka bumi dalam keadaan angkuh. Ini kemesan akhlak. Rakira kaula sareng panjenengan pernah punten mesen nika de putra putri, mesen cek syirik de Allah, mesen tanggung jawab de amalan, mesen ibadah, mesen menjaga akhlak. Rakira pernah napa punten? Pernah ki? Insyaallah. Mun bisa malah ipasrahki ke kiai, ipasrahki ke ustad neka ustad. Makanya compok biasanya mau nabi pendaftaran baru, reng sepona neka saya datang ke kula tak langkong dah. Nika keng lelok kuat, lok kuat sih bagi ke compok. Artinya lemeler lemeleng reng tulok kuat bagi ke pondok. Ada lo pengurus buk-lubuk bede pondok. Lok lede ni ke madrasatul ula pertama ni kereng sepo, ibu. Keluarga ni adalah benteng. Kula mangki kanca ipondok ni orang yang melanggar terus, melanggar jauh. Makin bener nak anak ni kene tapi jendeng meleng. Melanggar apa ke sorboja kan? Melanggar ke sorboja. Mun lambak kaca pondok melanggar ni kuntengkun. Makin melanggar ke sorboja. Kapan ipa pleman dipanggil yang sepona, cepona yang sepona. Anak apa terjadi rengi compok ni kebedi kamar to. Kancana gula oning mun keluar nangan tok orang nikah. Mi depak kinto yang melanggar ke sorboja cepon. Dan nikah. Reng sepoi meturo kebenyan lo semak ke anak. Lo lemah didik anak le bagi ke kiai. Lo bisa pakai tanggung jawab benih kiai panjenengan. Cepon kelaku anfusakum wa ahlikum naro nikah kesampian. Kekula sarang panjenengan sagatuan potra. Ini meturkan lala oning ke anak nangan to yang kula tang anak bedi romat to no. Lo semak ke anak. Teti kapan oning ca anak melanggar lo tekerjet. Lenikah hadirin wal hadirat, pentingnya ilmu agama malah kita bisa mendidik putra putri kita nika sesuai syariat Islam. Malah beten kau sarang panjenengan lo buta. Saya nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Lah Al-Quran kisah saja beda bimbingan saja dalam Al-Quran. Jauh sampai ikut takut jauh dari Al-Quran. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu maisyatan donka cepon Allah. Siapa orang yang berpaling dari tang petunjuk dari Al-Quran, fa inna lahu maisyatan donka, maka bingko akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku kumpulkan pagi dalam keadaan buta di hari kiamat. Orang yang semejauh dari petunjuk Al-Quran pagi nang hari kiamat bi Allah dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa buta? Al-Quran berada di depan mata. Al-Quran ini ada gitu. Tapi lo pernah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Nabi Allah diumpamakan sebagai orang yang buta. Non klendo yang buta lo ngetela. Petunjuk lebih di depan mata, tapi lo digunakan sebagai petunjuk. Maka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, pakai buta. Bi Allah apa buta? Celeb petunjuk berdaya. Tapi pakun tidak dijadikan sebagai petunjuk. Maka deki nang surat Luqman nikah. Coba panjenengan menabia ke Tuhan Quran terjemahan sekik baca maca. Mun lo bisa maca pondut anang sa sekolah kak kantor. Baca akina apa artinya terjemahnya baca. Tekerjet dikit sampean ya Allah. Are pesana Allah Quran dia. Are Allah saat bunga dia.
mun lo oning atanya dek sagatuan ilmu dek ulama dek kiai dek nikah buni pasti kok takon maca Quran kilo masa hadis kilo masa punten baca Quran sarang hadis terjemah mun lo paham baru atanya dek ulama dek nikah. Ulama juga menerangkan Al-Quran dan hadis. Sekak dinto insyaallah mungkin lo bisa bitabit tako asar juga mungkin kadinto sebisa pesan dan gula terutama ada bagian santri, jadikan agama itu sebagai pedoman dan amalan, bukan perdebatan. Tebun Rasulullah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun sementara dia dalam keadaan salah aja salah tapi tetap meninggalkan debat, maka di Allah bakal dibangunkan rumah fi robadil jannah, di tepi surga. Sementara orang yang meninggalkan debat sementara dia benar, banallahu baitan a'lal jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di puncak surga tertinggi. Artinya lo lihat debat masalah masalah agama, empon agama jangan diperdebatkan. Ngireng selok poron tahlil nyatore aga tuan dalil si poron tahlil nyatore mun aga tuan tesar tak oleh atokar. Saya ngareng Islam ikhwatun fiddin, saudara. Saya megak silaturahim qati'ur rahim pakai lo kira mencium bau surga. Mungkin kita sebisa berdepak sarang batan kaulah korang lebihnya mungkin banyak korang karena keberadaan lo pate sehat juga nyon sepora empon kula lo temana doa bagi dak sesepo pe amala selebih banyak kula saya ngodan amala setitian lo pate mustajab bagi dak sesepo. Oke, korang lebih nah nyuun sepora akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.